Hi everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya Pastor Hania Saputra, ingin memberikan shalom kepada keluarga Anda. Saya percaya satu hal bahwa keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan sendiri, maka kalau Anda sebagai kepala keluarga, Anda sebagai anggota keluarga, menyerahkan diri Anda ke dalam tangan Tuhan yang perkasa itu, maka saya yakin percaya kasih karunia Tuhan akan melingkupi keluarga Anda. Bahkan keluarga yang tercecer, keluarga yang berantakan, dengan kasih karunia itu bisa dipulihkan dan bisa disembuhkan. Unity akan kembali berlangsung di dalam setiap anggota keluarga dan juga ada di dalam pikiran setiap anggota keluarga, sehingga kalian semuanya sebagai keluarga-keluarga daripada kerajaan Allah akan mengalami berkat Tuhan. Nah, saya hari ini ingin berbagi mengenai 7 pilar di dalam parenting. Ya, di dalam parenting. 7 pillars of parenting. Nah, Amsal 24 ayat 3 dan 4 mengatakan demikian. Bahwa dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Wisdom, understanding, and knowledge. Wisdom, understanding, and knowledge. Itu yang diperlukan di dalam membentuk keluarga. Bukan kekayaan, ya, bukan status, bukan juga harta benda, tetapi wisdom, understanding, and knowledge. Hikmat, pengertian, dan pengetahuan itu jauh lebih penting. Karena itu tertulis dalam firman Tuhan. Ya. Nah, ada pepatah mengatakan demikian, saudara. Adalah terlebih baik untuk mencegah daripada mengobati. Prevention is better, is always better than cure. Saya agree, saya setuju dengan pepatah ini karena melihat begitu banyaknya keluarga-keluarga yang hancur karena mungkin orang tua yang kurang mendidik anak pada waktu mereka dalam masa pertumbuhan, ataupun ya anak-anak yang merasa tercampakkan dan lain sebagainya, itu membuat hati kita bisa berantakan, saudara. Ya, membuat hati kita ini berdarah-darah melihat keluarga yang hancur. Nah, saya tidak mengetahui keadaan Anda, keluarga Anda bagaimana saat ini. Apakah Anda kepahitan dengan orang tua Anda? Karena Anda merasa bahwa Anda tidaklah dididik ya selama mereka sebagai orang tua ada bersama dengan Anda. Ketika Anda bertumbuh dewasa, banyak hal, banyak sifat-sifat yang Anda sendiri sebenarnya benci. Ya, tetapi oleh karena saudara tahu bahwa sejak usia muda Anda tidak pernah diberitahu bahwa itu salah, mana yang benar, maka itu terbiasa menjadi satu habit saja. Ataukah Anda sedang mengalami sebagai orang tua masa berkabung karena anak Anda, ya putra-putri Anda lari dari rumah dan tidaklah diketahui di mana mereka berada hari ini. Masih banyak lagi drama rumah tangga yang berpotensi untuk merobek jiwa dan meruntuhkan semangat hidup ini. Nah, untuk beberapa saat ini saya ingin membagi secara cepat saja 7 pilar parenting. Ya, bukan berarti Anda yang sudah mengalami kehancuran dalam keluarga Anda, maka tidak ada lagi pemulihan. Justru firman Tuhan ini memberikan semangat kepada saudara, memberikan pengharapan kepada saudara. Ya, harapkan sesuatu yang Tuhan sendiri berkata melalui firman-Nya. Pastilah pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ya, Tuhan hendak berbicara, Tuhan hendak merestorasi. Oleh karena itu, saya yakin percaya di dalam Yesus selalu ada jawaban. Nah, saya akan mulai dari satu peristiwa, saudara, yang bersejarah di tanah Tiongkok, ya, di mana pembangunan Great Wall itu sebagai salah satu keajaiban daripada 8 keajaiban dunia itu. Ya, The Great Wall memiliki jarak yang cukup mengesankan, cukup menakjubkan, saudara. 21.196 kilometer. Ya, didirikan hampir lebih daripada 2000 tahun, yang diawali, pembukaannya diawali dari kerajaan dinasti Qin, dan sampai beberapa dinasti setelah itu, sampai yang dinasti yang terakhir, yaitu dinasti Ming.
baru dibuka secara umum sebagai tempat rekreasi, ya, tempat turis adalah di tahun 1957. Nah, tujuan utama dari The Great Wall, pembangunan Great Wall ini adalah untuk mencegah musuh dari luar. Tetapi dalam masa 100 tahun pembangunan pertama ini, 100 tahun dari pembangunan pertama ini, mereka kebobolan. Bukan karena musuh memanjat tembok ini, ya, ataupun membobol tembok ini, tetapi musuh itu masuk melalui pintu gerbang depan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebab para penjaga pintu gerbang depan itu menerima beberapa lempengan emas sebagai sogokan, sebagai bribe dari para musuh ini. Sehingga mereka membuka pintu depan itu untuk menghancurkan bangsa diri sendiri. Ya. Nah, sementara para orang tua pada waktu itu sibuk bekerja mencari nafkah, yang mencari status seperti yang terjadi hari-hari ini. Mereka lupa mengajarkan ya bagaimana untuk mengajarkan integritas kepada keturunan yang selanjutnya, anak-anak mereka. Mungkin saja dikarenakan para orang tua ya, sudah menggadaikan integritas mereka sehingga generasi berikutnya tidak lagi mengenal apa itu integritas. Sementara orang tua sibuk bekerja keras, generasi berikutnya cuma mau menerima kekayaan yang tidak halal dengan membuka pintu gerbang buat para musuh sebanyak 3 kali. Amsal 22 ayat 6 mengatakan begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Integritas. Maka pada masa tuanya pun, ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, contoh kehidupan dari para hamba Tuhan seperti saya, banyak tugas, tetapi yang jelas mereka harus memimpin jemaat menuju jalan yang benar dengan teladan yang baik. Bukan dipimpin oleh omongan jemaat. Bahkan tugas utama dari para hamba Tuhan bukanlah mencari kuasa kesembuhan, bukanlah mencari ketenaran, bukanlah mencari ya kehebatan berkhotbah, uang ataupun kehidupan yang lebih nyaman lagi, tetapi mereka harus memiliki tugas utama adalah mendirikan keluarga teladan. 1 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, pilar yang pertama yang saudara harus dirikan sebagai satu tonggak dalam keluarga saudara adalah keluargaku sama dengan surgaku. Home sweet home. Rumah itu adalah di mana kasih itu tinggal berada. Memori indah diciptakan. Ya, teman selalu disambut dengan hangat dan canda tawa. Ya, tidak akan pernah berakhir. Yang dikatakan rumah, home. Anda harus menjadi pelabuhan. Rumah Anda harus menjadi pelabuhan jiwa. Tempat pelindungan bagi kegelisahan jiwa dari hari ke hari menghadapi kekecewaan dan ketakutan. Keluarga saya ada di belakang saya. Ya, suatu saat putra yang sulung saya mengatakan demikian daripada waktu dia masih tinggal bersama dengan saya di Brisbane. Ya, dia mengatakan bahwa dia selalu hendak dijemput oleh saya, ya, pulang sekitar di bawah jam 10. Saya katakan, loh, kenapa kamu kok pulangnya pagi? Ya, aku ingin istirahat saja. Dia padahal main-main dengan temannya, tetapi dia ingin ya, menganggap rumahnya sebagai pelabuhan jiwa. Ya, rumah di sini bukanlah memiliki alamat, tetapi lebih condong kepada suasana dan situasi. Berarti bukan juga istana maupun lunas terbayar. Tetapi suasana surga ada di dalamnya. Keluargaku sama dengan surgaku. Yang jelas bukanlah sebuah kebun binatang. Lihatlah Yosua pada kepemimpinannya. Terakhir sebelum dia menyerahkan kepada generasi berikutnya, dia katakan begini, lihatlah aku, sebagaimana aku dan keluargamu, kami akan melayani Tuhan. Dia persembahkan sebagai hasil, dia persembahkan keluarganya sebagai hasil kesetiaannya dalam pengikutan Tuhan. Ya, keluarga teladan. Pilar yang kedua adalah disiplin. Disiplin itu penting sekali. Disiplin itu seperti pagar bagi jiwa kita, sebagai pelengkap keamanan bagi jiwa manusia. Anak kecil perlu didisiplin. Saudara kalau lakukan disiplin, anak itu akan semakin dekat dengan saudara. Nah, tanpa disiplin, anak-anak akan bertumbuh tanpa rasa dikasihi maupun pengarahan. Mereka akan menjadi liar sama sekali. Semau gue, ya, drugs, free sex, lakukan pelecehan, imoralitas, you name it.
masih banyak lagi. Mereka tidaklah pernah merasakan bahwa orang tua sebagai tempat pelindungan dan tempat pengarahan, mana yang benar dan mana yang salah. Ya, disiplin dan pengaturan berfungsi, disiplin dan peraturan berfungsi sebagai tembok yang tidak dapat ditembus ya, oleh serangan panah daripada si jahat. Pemikiran sesat, korupsi, egois. Anak-anak yang tidak diarahkan seperti peluru kendali. Ya, peluru kendali yang liar begitu saja. Buktinya putri daripada Raja Daud, Absalom sendiri, yang memberontak, hendak membunuh ayah kandungnya sendiri. Hanya sekedar ya kepingin duduk di atas tahta kerajaan itu. Disiplin harus diimbangi juga dengan kasih karunia, dengan kasih itu. Biarlah anak-anak tidak merasa bahwa Anda menjadi satu Hitler ya di dalam kehidupan mereka. Pilar yang ketiga adalah unity. Pilar yang ketiga adalah kesatuan. Komunikasi dan perhatian satu dengan yang lainnya di antara saudara adalah family unity. Goal dari unity ini adalah menyatukan hati. Keluarga adalah keluarga. Bicarakan pergumulan dan juga kemenangan dari kehidupan yang masing-masing pada seputar meja makan. Saling mendoakan, saling memberikan nasihat, saling mengarahkan. Mazmur 133 ayat 1 mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ukir pengertian tentang saudara kandung. Saudara harus saling mengasihi. Ya, di antara saudara kandung harus saling mengasihi, saling menghormati, saling memperhatikan, dan saling melayani. Walaupun orang tua sudah menuju kepada kekekalan. Pilar yang keempat adalah you are brother's keeper. Penjaga saudara. Kita harus saling tolong-menolong. Keluarga pertama, Adam diberikan seorang penolong, sepadan, yaitu Hawa sendiri. Justru pekerjaan iblis nyata pada waktu mereka diusir keluar dari Taman Eden itu. Maka dikatakan Cain attack Abel. Kain itu menyerang Habil adiknya. Pertolongan dimulai dari adanya keluarga dan berakhir dengan keluarga. Pertolongan Anda sebagai orang tua akan lebih nyata setelah putra-putri Anda keluar dari rumah Anda. Mereka yang sudah menikah. Ketika putra saya ya sudah ada di Melbourne suatu hari, dia stres sekali. Dia telepon saya jam 2, jam 3. Saudara kalau sudah ditelepon jam 2, jam 3 dan sudah tahu, ya ini putra saudara yang telepon, saudara. Tidak ada kabar baik. Selalu kabar yang membuat hati saudara, ya jantung saudara berdetak. Saya cuma dengar, ya saya angkat teleponnya, di sana diam. Dia cuma ngomong begini. I like to hear your voice. Dia menginginkan cuma mendengarkan suara saya. Akhirnya saya terjaga. Ya, kami pada waktu itu FaceTime. Nggak terlalu banyak ngomong juga, tetapi saya temani dia pada waktu dia sedang belajar menghadapi ujian akhir. Dia stres, tapi saya doakan, saya temani dia sampai sekitar 1 jam lebih. Dan akhirnya dikatakan aku mau tidur. Dan dia tertidur. Pertolongan itu saudara harus benar-benar sediakan setelah mereka keluar dari rumah Anda. Tidak lagi memperbaiki mainan mereka yang rusak, tetapi mungkin saja memperbaiki hubungan mereka ketika mereka sudah menikah. Mungkin mereka akan bertanya, bagaimana Daddy? Ya, Daddy bisa bertahan dalam pernikahan seperti ini. Itu nasihat Anda yang bisa menolong. Pilar yang kelima adalah hearing ears, telinga yang mendengar. Semua manusia senang berbicara dan ingin didengar, tetapi berapa banyak yang mau mendengar? Ya, bukankah mendengar juga sebuah alat komunikasi? Jika Anda memiliki telinga yang mendengar, Anda sudah memberi diskon 50% dari permasalahan yang ada. Belum menyelesaikan permasalahan, cuma mendengarnya. Ya, orang tua sulit sekali mendengarkan cerita anaknya. Akhirnya mereka memberontak terhadap orang tua, karena mereka merasa tidak pernah didengarkan. Love, L-O-V-E, means I listen to you. Kasih berarti juga aku mendengarkan engkau. The voice is the person. The voice represents the person. Rejected the voice, rejected the person. Jadi kalau kita ini menolak suara itu, sebab suara itu mewakili daripada pribadi itu sendiri. Kalau kita menolak suara itu, maka kita menolak pribadi itu. Pilar yang keenam adalah healing, kesembuhan.
Tidak bisa kita menghindari adanya pertengkaran, perbedaan pendapat, suara teriakan, amarah. Mungkin ada juga yang saling memukul dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sakramen keseharian kita adalah pengampunan dan penerimaan diri orang lain, termasuk pengertian ini. Ya, kesembuhan akan menyapa apabila ada hati yang besar mendambakan rekonsiliasi. Suntik insulin buat diabetes, Lipitor ya buat kolesterol, Olmetec buat darah tinggi dan lain-lainnya. Beberapa saat ini dikatakan the three feelings of the nation untuk Australia. Yang pertama concern, yang kedua frustration, yang ketiga anxiety. Oh, itu semuanya negatif, saudara. Semuanya negatif. Tapi saya yakin percaya kalau ada Tuhan, semuanya akan disembuhkan. Nah, pilar yang ketujuh, pilar yang terakhir adalah vision. Vision. Kita harus punya visi. Ya, children are our harvest. 3 anak saya ya di belakang ini, pada waktu mereka masih sekolah, baik SMP maupun SMA, setiap hari saya setrika uniform mereka. Saya tidak izinkan uniform mereka pergi ke sekolah dengan uniform lecet. Saudara, saya berikan visi kepada mereka. Engkau akan hidup layak, engkau memiliki masa depan yang cemerlang. Saudaraku yang kasih, visi diberikan kepadanya. Dan anak-anak saya berhasil di dalam dunia. Mereka belum menjadi apa yang Tuhan inginkan. Ya, saya yakin percaya, saya pun belum, saudara. Belum sampai kepada visi Tuhan itu, tetapi kita sedang semuanya menuju kepada pengenapan visi apa yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sekali-kali saudara campakkan anak saudara. Punya anak 3, ya jangan dipilih, anak 1, 2, yang ketiga. Ya. Saudara, semua anak saudara berlainan, memiliki panggilan Tuhan tertentu, memiliki destinasi tertentu, tujuan tertentu. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, satu hal, Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, yaitu roh takut akan Tuhan. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Anak-anak saudara akan menjadi jaya karena mereka bisa dipercayai oleh orang dunia. Itu yang dahsyat, saudara. Anak Anda tidak harus memulai kehidupan dari tempat di mana Anda memulai kehidupan. Tetapi biarlah mereka harus memulainya pada tempat yang lebih tinggi lagi. Saya ingin berdoa bagi saudara, biarlah firman Tuhan ini bisa menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati keluarga Anda. Bapak yang kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah semua pendengar yang melihat Tuhan video klip ini akan dijamah oleh Roh Kudus, akan memiliki visi dan iman bahwa keluarga mereka adalah keluarga kerajaan itu. Kami semua akan dipilih Tuhan untuk menjadi representative of God's kingdom on earth. Berkati Tuhan setiap orang tua, berkati setiap putra-putri, dan biarlah Tuhan, hamba yakin percaya semuanya akan memiliki panggilan Allah yang jelas. Dan mereka akan berani menghadapi kehidupan tanpa pernah menyerah dalam kehidupan. Karena Roh Kudus, Roh pemenang itu ada di dalam diri mereka. Satukan keluarga Tuhan. Biarlah berkat-Mu, Mazmur 133 itu tercurah pada setiap keluarga yang mendengarkan siaran ini. Tuhan memberkati saudara. God bless you.